Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Terima kasih untuk kelas ini sudah mulai pelajaran dengan baik, semuanya bersih kelasnya. Kemudian masuk semuanya. Yang nggak masuk siapa? Aliska. Kenapa? Oh ya. Sakit ya? Oke. Kemarin kita mempelajari mengenai perubahan sosial. Oke. Itu masih ada kaitannya apa yang akan kita pelajari di pagi ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar kalian semangat, kiranya kalian biar lebih punya semangat ini, kita senam terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri. Kita senam saja. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by. Enjoy And I saja. start to smile. Gak usah malu-malu. Silahkan enjoy. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as the moon in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you. Yang akan kita pelajari kali ini adalah perubahan sosial. Jadi bentuk dan contoh perubahan sosial. Jadi kemarin kita mempelajari mengenai perubahan sosial. Nah, ini kita di pagi ini kita akan membahas mengenai bentuk dan contoh perubahan sosial. Nah, sebelum pembelajaran kita perlu tahu apa tujuan pembelajaran kita. Jadi biar terarah. Nah, baik sopo. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan bentuk dan contoh perubahan sosial. Oke. Nah, sebelumnya kalian akan saya minta berkelompok, masing-masing kelompok itu 5. Sudah semuanya? Sudah? Dari 1? Oke. Ini saya bagikan LKPD-nya. Nanti kalian amati video yang akan saya tampilkan. Nah, nanti perhatikan betul-betul video di depan. Nah, kamu simpulkan dari apa yang ada di LKPD ini. Minta tolong.
kelompok 5. Kelompok berapa? Oke, semua anggota kelompok silahkan perhatikan, jangan ada yang bercanda dulu. Untuk serius mengamati video di depan. Di balik riuhnya zaman modern, tersimpan kisah yang nyaris terlupakan. Kisah tentang tanah yang membesarkan peradaban, tentang pelaut yang menantang samudra jauh sebelum dunia mengenalnya, dan tentang kerajaan-kerajaan agung yang pernah menggetarkan Asia. Namun seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu bagaimana semuanya bermula? Kini saatnya membuka kembali gerbang itu, gerbang menuju Nusantara. Biasanya titik. Sebelum catatan sejarah ditulis dengan aksara, peradaban Nusantara telah hidup dalam bisikan alam dan simbol-simbol purba. Di zaman prasejarah, manusia pertama mendiami kepulauan ini dengan cara hidup yang selaras dengan lingkungan, berburu, meramu, dan mulai menumbuhkan pangan dari tanah yang mereka pijak. Gua-gua seperti Leang-Leang di Sulawesi dan Sangiran di Jawa menjadi saksi bisu bahwa perjalanan bangsa ini telah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Di balik lukisan tangan dan hewan purba yang tertoreh di dinding batu, tersimpan pemahaman spiritual dan sosial yang mendalam. Mereka mungkin tak menyebut diri sebagai bangsa, tapi fondasi kebudayaan dan identitas telah mulai tumbuh sejak saat itu. Ini adalah fase awal pembentukan jiwa Nusantara, saat manusia belum menulis sejarah, tapi telah menciptakan kehidupan yang akan dikenang oleh waktu. Seiring berjalannya waktu, manusia Nusantara mulai menetap dan membangun pola hidup yang lebih kompleks. Mereka menciptakan alat dari logam, mengenal sistem pertanian, dan mendirikan pemukiman. Dari era megalitikum hingga tradisi perundakian, lahirlah bentuk-bentuk awal organisasi sosial dan budaya. Batu-batu besar yang disusun untuk upacara leluhur bukan hanya simbol kematian, tetapi penanda keyakinan spiritual yang sangat kuat. Nenek moyang kita percaya bahwa alam dan roh leluhur adalah satu kesatuan yang hidup, yang harus dihormati melalui ritus dan sesaji. Warisan ini masih bisa dilihat dalam tradisi megalitik di Nias, Toraja, dan Sumba, yang hingga kini mempertahankan hubungan antara manusia dan yang tak kasat mata. Inilah titik awal ketika budaya mulai membentuk identitas dan keyakinan menjadi pengikat jiwa kolektif bangsa yang kini kita sebut Indonesia. Ketika ombak membawa perahu-perahu asing ke pesisir Nusantara, gelombang perubahan pun tiba. Dari pelabuhan kecil hingga hulu sungai yang tenang, para pendeta dan saudagar dari tanah India memperkenalkan aksara, kitab, dan kepercayaan baru. Yang terjadi bukan sekadar meniru budaya, tapi alkimia budaya yang menyulap pengaruh asing menjadi jati diri Nusantara. Kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di Jawa tumbuh bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga sebagai simpul budaya yang menjahit nilai lokal dengan pengaruh Hindu-Buddha. Relief candi mulai dipahat, aksara mulai ditulis, dan saya memang sengaja
menampilkan video jadi tentang sejarah Indonesia. Nah, ini saya mencoba mengkolaborasikan materi sejarah dengan sosiologi. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada perubahan-perubahan sosial yang di dalam video tersebut. Nah, silahkan kalian berdiskusi dari hasil pengamatan video tadi. Kalian bisa melihat dari buku paket ataupun buku yang kalian punya selain buku paket. Nah, silahkan kalian hubungkan dengan apa yang kamu amati dari video. Saya minta kelompoknya Abina untuk ke depan. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Oke. Silahkan yang lain menanggapi. Siapa yang aktif, yang nanti saya beri nilai baik di formatif. Kalian tanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok INA ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Putri Amina. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau Perhatikan. perubahan evolusi. Dulu masyarakat belum memiliki kepercayaan akan tradisi. Kemudian lama-kelamaan masyarakat mulai memiliki tradisi mereka masing-masing dan tidak lagi percaya pada leluhur atau nenek moyang. Dan pada akhirnya mereka tidak mulai membuat alat-alat yang lebih canggih untuk mereka bekerja. Perubahan revolusi, perlawanan dari para mahasiswa sehingga langsung membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan cakupan yang terdiri atas dua, yaitu perubahan sosial kecil. Contohnya perubahan mode berpakaian pada masyarakat zaman dahulu sampai sekarang. Yang kedua perubahan sosial besar. Contohnya adalah adanya pergeseran masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ditanya jawab enggak sampai ke presentasi. Terdiri dari dua, contohnya perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan, peristiwa perencanaannya. Perubahan yang tidak direncanakan, peristiwa 1998. Yang keempat, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan, yaitu perubahan progres ke arah perkembangan maju dari masa berburu meramu berubah menjadi masyarakat pertanian. Dan regres, yaitu peristiwa 190 SPKI. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan? Silakan kalian menanggapi atau mungkin bertanya. Oke, silakan. Oke, siapa? Ya, Rinenggan, silakan. Peristiwa apa saja yang dilakukan masyarakat pada saat masa revolusi? Anggota kelompoknya bisa membantu. Jadi ketika masa revolusi tadi apa yang dilakukan oleh masyarakat? Iya, silakan Putri. Seperti perlawanan atau demokrasi yang dilakukan para mahasiswi sehingga membuat Presiden Soeharto itu langsung memilih untuk mengundurkan diri. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Aktif gitu. Ya. Sudah puas dengan jawaban Abina? Sudah. Yang lain mungkin boleh kalian bertanya. Oke, sudah cukup untuk kelompok Abina, kelompok SAK. Sudah?
Oke. Beri aplaus untuk kelompok Abina. Ya. Oke, untuk kali ini mungkin hanya satu kelompok yang presentasi. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang lebih dari 2 kelompok. Nah, kita ulas kembali apa yang kita bahas di hari ini. Nah, perhatikan semuanya. Jadi perubahan sosial seperti tadi dibahas di kelompok Abina, ada perubahan berdasarkan waktu. Nah, perubahan berdasarkan waktu ada evolusi, ada revolusi. Evolusi itu perubahan yang berjalan secara lambat, sedangkan revolusi itu peristiwa atau perubahan sosial yang berjalan secara cepat. Nah, evolusi seperti yang tadi di dalam video yang saya tampilkan itu contohnya dari manusia purba sampai di manusia modern. Jadi manusia yang dikatakan bahwa manusia purba itu, kalau teori Darwin mengatakan manusia berasal dari kera, dari kera bukan monyet. Ya, kera. Karena antara kera dengan monyet beda. Oke. Nah, dari manusia purba ke arah modern itu memerlukan jutaan tahun. Kemudian ada evolusi unilinear. Nah, itu contohnya yang tadi saya jawabkan. Jelaskan ya. Nah, kemudian evolusi itu ada lagi namanya evolusi universal. Jadi semua masyarakat berkembang dari bentuk homogen ke arah yang heterogen. Dulu hanya berburu dan meramu. Nah, sekarang sudah, itu contohnya ya, sudah banyak profesi atau pekerjaan. Jadi ada misalnya bapak kalian ada yang jadi dokter, pedagang, TNI dan lain sebagainya. Itu dari yang homogen menjadi yang heterogen. Kalau yang tadi di dalam video yang saya tampilkan, contohnya tentang agama. Jadi awalnya Indonesia hanya ada animisme, dinamisme. Kemudian muncul agama Buddhis, kemudian Hindu, dan sampai sekarang menjadi 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Di samping ada kepercayaan, Oke. Itu kemudian ada evolusi multilinear. Masyarakat yang berbeda-beda mengalami perubahan menuju tujuan yang sama. Contohnya masyarakat perkotaan, Masyarakat perkotaan menjadi modern akibat perkembangan teknologi dan industri. Seperti itu. Kemudian revolusi. Ada yang bisa kalian contohkan dari video yang tadi? Kira-kira yang peristiwa revolusi apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Tadi dari video yang tadi. Mungkin dari pembahasan di kelompok kalian. Apa? Nggak usah malu-malu. Kok kayak isin-isin, rasa isin-isin. Nggak usah malu-malu. Apa? Peristiwa apa? Ya, oke, bagus. Demonstrasi dari mahasiswa di tahun 98, dari masa Orba ke masa reformasi. Itu
dulu saya ikut, waktu itu saya menjadi mahasiswa, termasuk ikut demo waktu itu. Tapi waktu itu tujuannya bukan tujuan yang jelek ya, mengubah pengen mengubah dari masyarakat orba menjadi yang reformis. Oke. Kemudian yang lain. Bentuk perubahan sosial yang lainnya kira-kira apa? Oke. Berdasarkan cakupan, ada perubahan sosial kecil. Kalau di dalam video tadi ada cara berpakaian manusia purba, cara berpakaian manusia modern. Nah, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap kehidupan. Itu. Oke. Kemudian perubahan sosial besar. Kira-kira siapa yang tadi bisa menangkap perubahan sosial besar yang ada di video tadi? Ayo toh, merasa malu-malu tuh. Ya. Apa kira-kira? Kelompok ini bisa jawab? Ayo. Yang keras. Apa? Tinggal? Apa contohnya? Perubahan pada pasca kemerdekaan mulai berkembang. Oke, jadi perubahan sosial besar itu jadi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak. Nah, contohnya peristiwa kemerdekaan, dari yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Ya, seperti itu, berdaulat, merdeka. Oke. Kemudian perubahan berdasarkan perencanaan. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Nah, kira-kira yang direncanakan yang ada di video tadi apa? Peristiwa apa? Ayo, bisa? Silakan. Peristiwa apa yang dari video tadi? Gak usah malu-malu. Ayo, silakan. Apa? Oke, boleh, bagus. Yang lain? Peristiwa yang direncanakan atau perubahan sosial yang direncanakan. Contohnya apa? Peristiwa proklamasi, bagus. Ya, oke. Jadi proklamasi itu direncanakan antara generasi tua dan generasi muda. Oke, nah, itu. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Oke. Siapa lagi yang bisa memberi contoh perubahan yang direncanakan? Ada tak? Ayo, boleh, silakan. Ayo. Nggak usah malu-malu ya. Ayo. Bisa, silakan. Ayo, apa? Kok nggak izin? Nggak usah malu-malu. Ayo. Isi malu-malu. Kenapa malu-malu? Biasanya aktif kok bisa-bisa deh. Ya. Biasanya aktif, bagus. Ya. Atau ada karena ada Pak Sela. Kenapa? Ya. Kerja paksa jelas waktu itu mungkin direncanakan oleh Belanda, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang direncanakan kira-kira apa? Oke. Kemudian kita bahas lagi perubahan yang tidak direncanakan.
Jadi tidak direncanakan. Kira-kira apa contohnya tadi dari video tadi? Datangnya bangsa Eropa oleh bangsa Indonesia mungkin tidak direncanakan, tapi oleh bangsa Eropa mungkin mereka merencanakan. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang tadi tidak direncanakan. Peristiwa 98 Indonesia chaos, ya, kacau karena peristiwa 98. Itu sebelumnya tidak direncanakan sama sekali, ya. Itu contohnya. Itu perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian contoh yang lain, COVID-19. Kali ini di luar video tadi. COVID-19 kan masyarakat tidak merencanakan peristiwa itu, tidak merencanakan perubahan. Nah, itu contoh perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian perubahan berdasarkan arah perkembangan. Itu perubahan sosial progres dan regres. Nah, kalau progres itu menuju ke arah perkembangan yang baik, maju baik. Nah, kemudian kalau yang regres itu menuju ke munduran. Contohnya apa tadi? Yang progres, yang keras, apa? Perkembangan ekonomi. Oke, yang lain, silakan. Apa kira-kira? Yang progres, bukan yang regres. Progres, yang menuju arah yang lebih baik, kemajuan. Apa kira-kira? Peristiwa kemerdekaan, itu jelas, ya. Itu, kemudian kalau dilihat dari zaman dulu masyarakat masih corak berburu meramu. Nah, kemudian mereka mengenal pertanian. Nah, kemudian menjadi masyarakat pertanian. Jelas ini progres. Sedangkan yang regres kira-kira apa? Peristiwa apa? Ya, peristiwa G30S. Jadi ketika itu banyak korban yang ada di Indonesia, karena peristiwa tersebut. Ya, seperti itu. Itu simpulan dari materi yang kita bahas di hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mumpung belum kita tutup. Ada pertanyaan? Mungkin saran, tambahan? Gimana? Gimana? Tidak ada? Oke. Dari pembelajaran tadi masih ada yang apa? Belum jelas. Jelas semuanya? Oke, terima kasih. Untuk hari ini terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Kemudian kira-kira bagaimana suasana hari ini? Kalian senang atau datar atau seperti apa? Senang. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Jika ada khilaf kata atau kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.